Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang hadir di sini. Yang mana pada hari ini kita akan menyampaikan orang yang zodiaknya Gemini. Jadi orang yang zodiak Gemini ini anakku yang lahir tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Jadi watak dan sifatnya nantinya coba adik-adik ini kenapa kita hadirkan di sini? Karena kadang-kala orang ini tidak tahu menghormati anak kecil. Padahal anak-anak kecil seperti ini dosanya belum terlalu banyak dan kita minta doanya akan dikabulkan doa-doa kita. Karena yang bisa merubah nasib dan takdirmu, sedekahmu dan doamu. Muliakanlah ibumu dan muliakanlah anak yatim piatu, insya Allah akan mulia hidupmu. Jadi diusap anak-anak kecil ini, nah tak kasih uang ya nak ya, 5.000, syukur alhamdulillah lebih, tapi doakan saya ya, nanti saya tambah lagi. Diusap kopiahnya dibuka, diusap rambutnya. Nah, minta doakan, doa bahasanya kebutuhan. Ya Allah, aku butuh uang ya Allah, untuk bayar hutang-hutangku ya Allah. Ataupun ya Allah, aku butuh rumah ya Allah. Jangan keinginan ya saudaraku ya, tapi kebutuhan. Itu yang saya harapkan kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini nak, saya minta tolong Bapak ini ya. Saya hadirkan kamu di sini supaya jangan ada kesannya rekayasa. Jadi kamu yang lahir Gemini sengaja kartu ini biar dimainkan anak-anak kecil. Sekaligus ini kan hari libur karena menjelang bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran pun di bulan suci Ramadan. Jadi kepada saudara-saudaraku yang di sana, selamat menyambut daripada bulan suci Ramadan. Jadi doa yang dikabulkan juga tatkala kita ini sedang perut kosong ataupun perut lapar. Jadi kalau setan ini mengusir dari tubuh kita itu dengan berpuasa. Kalau setan yang di luar sana, yang di pohon ringin kah, pohon nangka kah, pohon bambu kah, itu mengusir setan menggunakan dengan ayat kursi. Ayat kursi kalau orang Jawa kadang-kala menggunakan kuluhu geni ataupun dengan ayat-ayat yang lain. Tapi kalau saudara-saudaraku susah tidak hafal dengan ayat kursi ataupun kuluhu geni, maka menggunakan azan pun setan itu lari sampai terkentut-kentut. Jadi misalnya nih, apalagi anak-anak seperti ini kan takut dengan setan. Nah, setan ini kalau di bulan puasa seperti ini dibelenggu ataupun dikurung supaya, tapi kadang-kala masih 1-2 ini. Saya pernah dengar cerita itu masih anak berangkat mau bangunin sahur, tahunya ditakutin sesuatu ya. Nah, katanya di atas kelapa dia melihat sambil nangis ada duduk perempuan cantik, entah cantik entah jelek saya nggak tahu, perempuan cantik rambutnya panjang, kakinya digoyang-goyangkan, itu biasanya kuntilanak. Kuntilanak ini takut dengan gunting. Jadi kita ini kalau membawa gunting, membawa pisau, golok, kadang-kala diartikan membawa sajam, maka kita kena penjara ataupun dihukum. Kalau gunting ya tidaklah. Nah, tapi yang paling terpenting adalah kita membaca ayat suci Al-Quran. Misalnya dengan ayat kursi, dengan qul huwallahu ahad, Allahu somad, Al-Ikhlas, itu pun bisa. Tapi yang paten dengan azan pun hilang. Jadi pohon yang ada kuntilanaknya ataupun ada makhluk halusnya itu diazani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kamu baca azan di situ kan, kamu sering kan azan di Masjid Baitur Rahim itu nah, kamu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak kuat napas bapak, nah. Napasnya perokok seperti ini, nah. Jadi kalau kamu, insya Allah menjadi kuat. Azannya yang lantang, pohonnya diazanin, maka si setan tuh lari sampai terkentut-kentut karena dengar kamu azan.
Jangan dikomatin, langsung azan saja. Iya nak, di pohon apa yang ada hantunya ini, apalagi ini si Satria ini, kan lahirnya Sabtu Pahing kamu nak. Kamu harus berani, harus pemberani, bukan berarti berani karena salah, jangan berani karena benar. Di situ diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu komat ya? Bisa nggak azan? Coba ini. Nih, saudaraku, ini sering azan di coba Sam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nggak apa-apa terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah cukup. Nah, nanti kalau diteruskan azannya kontennya kepanjangan, ditinggalkan. Jadi diazanin. Biasanya kalau azan di masjid bagus, kamu duduk. Nah, kamu duduk, celananya itu ketat ya, lepis ya. Jadi kalau azan itu, nah, supaya napasnya kuat itu kadang-kala menghadap ke kiblat, ditutup di telinganya di belakangnya itu, celananya yang kendor. Kalau bapak udah gak kuat, nah ya Allah napasnya, napas tua ini nak. Nah ini yang perlu saya sampaikan pada saudara-saudaraku, sengaja kita buat konten ini supaya kita paham sebenarnya kita ini tidak boleh nak yang namanya meramal watak ataupun sifat manusia, karena semua itu ciptaan Allah. Tapi yang namanya zodiak sebelum kita lahir itu sudah ada. Dan ramalan ini menggunakan elemen bintang ada di langit, ciptaan Allah. Elemen buminya menggunakan kompas, manusianya menggunakan hari ataupun tanggal. Jadi seperti itu. Jadi kalau kamu wataknya Gemini, ini kamu yang watak Gemini, kadangkala orangnya kamu ini bijaksana, cerdik, dan tajam ingatannya. Jadi tajam ingatannya itu kamu di umur-umur Gemini, umur SD ataupun kamu masih ingat apa yang kamu lakukan di umur-umur masih kecilmu, karena ingatanmu tajam, kamu yang lahir Gemini. Beda lagi kalau kamu yang wataknya untuk perempuannya, yang wataknya perempuan Gemini, kadang-kala mudah terpengaruh, orangnya sih cerdas. Ini orang lahir perempuan Gemini. Jadi Gemini ini saudaraku lahir 21 Mei sampai 20 Juni. Tadi azannya kurang bagus anak ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena kita bukan lomba, kami hanya mengingatkan setan itu diusir dengan azan pun bisa. Kalau mengundang setan pun bisa, yang simpel-simpel saja lah, sisiran di malam hari, menyapu di malam hari, tidak menutup pintu tatkala mendengar suara azan maghrib. Mereka masuk ke rumah kita, kadang-kala sembunyi di belakang pintu, belakang jendela. Makanya kalau maghrib tutup jendela dan tutup pintumu. Suka lagi dia di gantungan baju yang kotor digantung, tidak dicuci-cuci. Dia paling suka tempat-tempat seperti itu. Kadang-kala di kamar mandi yang tidak ada lampunya, terasa dingin, dia suka di situ. Meninggalkan tempat tidur. Tatkala kita pergi, maka tempat tidur kita pun dipakai untuk maksiat ataupun untuk zina si setan-setan tadi. Maka harus disapu dengan sapu lidi ataupun dengan lidi aren. Dia paling takut dengan pukulan sapu tadi, karena baunya setelah masuk kamar pun baunya akan berbeda, karena di situ ditempatin oleh setan-setan yang mengganggu kita kadang-kala di dalam rumah kita, mengganggu rumah tangga kita supaya suami istri tidak cocok, ataupun mengganggu anak kita supaya bandel. Karena setan ini yang paling sulit adalah setan yang mengikuti darah kita. Makanya dengan puasa, dengan perut lapar, denyut daripada nadi kita dan darah kita tidak seberapa berputar, maka setan tidak menggoda kita. Kalau perut kita kenyang, maka sering digoda setan. Dan nanti yang saudara-saudaraku yang melaksanakan bulan suci Ramadan, itu salah satunya adalah mencegah supaya kita terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Jadi
Kembali lagi ke masalah Gemini. Jadi Gemini di depan ini ada kartu, namanya kartu tarot. Ini ya dikatakan permainan ya silakan, dikatakan ini hiburan ya monggo. Tapi yang namanya zodiak pasti kaitannya kartu. Jadi kartu ini kita mainkan saudaraku. Tidak dengan saya, kalau saya nanti katanya trik. Ini digunakan oleh anak-anak yang belum banyak dosanya. Kalau saya ini banyak dosanya, jadi mohon maaf kalau ini ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ada kesalahan murni dari saya si Kliwon Setia Budi Zodiak. Ya nak kartunya nak. Nah, untuk menyingkat waktu ya yang lahir Gemini, ambil, kasihkan ke kawan satunya. Jadi kamu oke. Taruh di situ nak. Gemini, kamu yang lahir Gemini, sebenarnya selain tadi kamu bijaksana dan tajam ingatannya, kamu ini punya kemauan bekerja, mempunyai kesanggupan yang besar kamu ini. Jadi kamu punya cita-cita yang besar dan punya kemauan penuh dengan bekerja. Di situ ditandanya kamu ini sebenarnya kemauanmu bekerja bagus dan mempunyai kesanggupan. Jadi orangnya ini sebenarnya percaya dirinya bagus, yang besar. Nah, coba lagi nak kartunya, kasihkan lagi ke kawannya. Nah, ini bukan trik ya, ambil yang tengah boleh nak, perasaanmu di mana ambil silakan. Ini untuk Gemini. Oke, saya paham kartu itu bunyinya. Tapi kamu Gemini mudah berubah-ubah pendirianmu. Jadi saat ini kamu ini mudah sekali berubah-berubah pendiriannya. Tidak punya ketegasan ataupun tidak punya pendirian yang kuat. Nah, di situ tandanya. Ambil lagi nak, kartu lagi nak saya. Nah, mohon maaf ya nak ngerepotin ya. Nanti kan kalau duit YouTube-nya ada hasilnya dibagi nak. Nah, dibagi untuk buat TPA, untuk buat beli apa ya nak ya. Nah, bukan untuk Bapak sendiri, karena kami punya Padepokan Sumur Sinobo, kita juga punya panti asuhan anak yatim piatu Setia Budi Peduli. Nah, coba lah ambil. Oh itu ya, yang kamu ambil terakhir itu ya. Oh ya, alhamdulillah. Asal saja kamu mempunyai kemauan keras, kamu ini menyanggupi diri kamu berdiri sendiri pun bisa kamu. Jadi kamu usaha sendiri pun bisa, dan tegas dalam pilihan dan pendirianmu, maka kamu bisa digabungkan dengan tenaga kerjamu yang saat ini betul-betul bersemangat. Pasti kamu memiliki sebuah kesuksesan hidup dan cita-citamu akan tercapai. Kamu Gemini, saat ini kamu perlu ekstra lagi dengan tenaga kerja. Dan semangatmu yang tinggi tadi, kamu gunakan tuh hal-hal yang baik, pasti kamu mengalami sebuah kesuksesan dalam hidupmu. Kamu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, tapi kamu harus punya ketegasan. Saya bisa dalam pilihan dan pendirianmu. Seperti itu Gemini. Coba satu lagi nak. Kamu yang lahir Gemini, nah diambil lagi kartunya, tunjukkan ke Bapak. Ditinggi nak, biar kelihatan agak tinggi tangannya. Oke, taruh saya. Gemini, kamu wanita yang lahir di Gemini 21 Mei 21 Juni, kamu seorang wanita mudah terpengaruh, suka berkreasi, cerdas, suka berkorban dan bertanggung jawab. Pekerjaanmu yang cocok, kamu sebagai seorang pemikir, menjadi sekretaris, jual beli online ataupun jual beli, apapun bentuknya kamu menjadi cocok. Nah, di situ kalau mau tahu jodoh, coba anak ambil satu lagi, artinya agak tinggi saya. Supaya tidak ada rekayasa. Ambil yang tengah. Sebenarnya kamu cocoknya menjadi jodoh siapa di situ? Jadi jodoh itu sebenarnya urusan Allah dengan kita ya, dengan yang manusianya. Tapi bisa direncanakan, nasib bisa dirubah saudaraku, kecuali takdir. Jadi nasibnya bisa dirubah tergantung manusianya. Kalau takdir itu udah bawaan dari nas. Jadi nasibmu bisa dirubah dengan lelaki yang berbintang Sagittarius ataupun Scorpio. Jadi
Jadi kamu ini cocoknya jodohmu Sagittarius ataupun Scorpio. Tapi aku seto Pak, itu Leo Pak, saya Pisces Pak, misalnya seperti itu. Kirim tanggal lahirmu, kirim harimu, insya Allah kami tahu itu jodohmu atau bukan. Ributkah kamu? Kan tahu dari kelahiranmu tadi. Di komen ya saudaraku ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Saya ingin mendoakan kadang-kadang yang bisa merubah nasib dan takdirmu adalah doa. Oh iya saudaraku ya, kadang-kadang kamu mengalami kesulitan-kesulitan dalam mencari rezeki, terutama hal keuangan. Nah, jadi kalau kita bawa azimat, kadang-kadang diartikan kita musyrik ya. Tapi ya sudahlah, diartikan apapun silakan. Ini azimat mahabbah, di dalamnya huruf hijaiyah, itu di situ mahabbah itu untuk mencari rezeki dan pengasihan. Jadi kalau kamu sekarang nih jalan-jalan menggunakan senjata api, bolok, pisau, kadang-kadang ada hukumnya. Kalau ini tidak ada hukumnya, supaya melindungi dirimu. Nah ini seperti ini. Nah, ini saudaraku, seperti ini yang perlu kita sampaikan. Nah ini. Jadi ini penolak supaya kamu jangan fakir. Nah, ini kamu dibaca ya saudaraku ya, dibaca, di-screenshot lagi supaya apa? Jelas. Ini menggunakan kertas putih seperti ini. Nah, ini sudah banyak yang menggunakan. Kita buat buku seperti ini. Kadang-kadang ada permintaan dari mana-mana. Jadi ada dari tempat-tempat lain minta dengan kami, maka kita buat buku seperti itu. Ditulisnya di kertas putih ya saudaraku ya, kertas putih yang belum kotor ataupun belum terlangkah ya. Jadi menggunakan kertas putih polos saudaraku, kertas putih polos, kertas seperti ini misalnya ya. Kertas putih polos seperti ini, tapi yang bersih ya saudaraku. Menggunakan pulpen seperti ini bisa saudaraku, menggunakan pulpen. Ini azimat ya. Kalau saudaraku pergi tempat Pak Ustadz, Pak Yai ataupun Mbak Dukun, udah berapa biayanya. Tapi kalau saudara munasabedalin juga bisa. Menulisnya sepertiganya malam, banyak orang tidur, kamu membuat seperti ini. Jangan lupa tadi baca Qul Huwallahu Ahad dengan surat juga saudaraku. Ada di situ keterangannya adalah kalau kita bacakan surat Al-Waqiahnya dengan Qul Huwallahu Ahad nanti kepanjangan saudaraku. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, kontennya kepanjangan nanti ditinggalkan, nanti mubazir. Saya ingin mendoakan kepada yang subscribe ya. Yang subscribe, panjangkan umurnya ya Allah, jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Yang nonton ya Allah, kabulkanlah hajatnya ya Allah. Yang komen ya Allah, apapun bentuknya komen, itu untuk memperbaiki kami supaya lebih baik. Kami bukan yang terbaik, tapi kami ingin menjadi salah satu di antaranya. Jadi kepada saudara-saudaraku, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kesalahan, murni dari saya Sikliwan Setiabudi Zodiak. Ya Allah, semoga ya Allah apa yang menjadi niat kami ya Allah Kau kabulkan ya Allah. Yang subscribe panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah, dosa semut saja Engkau tahu ya Allah. Apalagi kami ini manusia ya Allah. Tengadakan tangan nak, tengadakan tangan, berdoa ini menghadap kiblat, tangannya sebahu. Kita yakin doa kita dikabulkan insya Allah. Diamini ya nak ya. Ya Allah dengan doa selamat dan doa tolak bala ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bil sakratil maut wa najatan minan nar wa atwahida isab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wa syuyukhal muqtalibata wa sadaida wal minhana madhara minha wa mabatona min baladina hatta khassa wa min buladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku, Joyo Joyo Jayanti Labur dining Pangastuti Joyo Hadi diningrat Rahayu 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 akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.